Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah LK 3.1, yaitu menyusun best practice, disusun oleh saya, Alri Harti Megadewi, nomor UKG 202000451314, nomor induk mahasiswa 14060602256, kelas 004, PGSD, PPG, Daljab, kategori 2, Universitas Negeri Semarang. LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Islam Ibnu Hajar Mandiri, lingkup pendidikan sekolah dasar, tujuan yang ingin dicapai, peningkatan pemahaman peserta didik dalam materi energi listrik alternatif pada muatan IPA kelas 6, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 melalui model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media, video pembelajaran, PowerPoint, dan aplikasi WordWall. Penulis saya sendiri yaitu Alri Harti Megadewi, dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022. Kita masuk ke situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Motivasi belajar peserta didik rendah dikarenakan peserta didik kurang memperhatikan saat pembelajaran. Peserta didik cenderung mengobrol dengan temannya daripada mendengar penjelasan guru. 2. Media pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi. Guru hanya menggunakan satu media saja, yaitu gambar. Guru kurang memaksimalkan media yang memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran masih cenderung konvensional karena guru belum memahami model pembelajaran inovatif. Yang keempat, metode pembelajaran belum sesuai dengan karakter peserta didik. Penggunaan metode hanya ceramah saja membuat peserta didik bosan dan akibatnya kurang memahami pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan. Yang kesatu, praktik pembelajaran menerapkan model Project Based Learning berbantuan media video pembelajaran, PowerPoint, dan aplikasi WordWall dianggap dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi energi listrik alternatif kelas 6 di SD Islam Ibnu Hajar Mandiri, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua, praktek pembelajaran ini dapat memotivasi diri sendiri untuk menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, praktik pembelajaran ini diharapkan memberikan inspirasi kepada guru yang lain untuk menunjukkan praktik baik yang sudah dilakukan, untuk berbagi pengalaman kepada orang lain, untuk memotivasi guru lain, untuk melakukan yang terbaik bagi para peserta didik. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yang kesatu sebagai guru yang membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang membuat rancangan perangkat RPP, bahan ajar, LKPD, media video pembelajaran, membuat tes evaluasi hasil pembelajaran menggunakan TIPEC yaitu AI atau Artificial Intelligence. Dalam hal ini penggunaan aplikasi WordWall Edu. Yang ketiga, sebagai pelaksana pembelajaran dari perangkat yang telah dibuat dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikutnya adalah hal-hal yang menjadi tantangan untuk menjadi tujuan tersebut. Yang kesatu, tantangannya adalah di peserta didiknya yang jarang melakukan model pembelajaran berbasis proyek dan karakter peserta didik cenderung kinestetik yang senang bergerak dan senang mengobrol. Dalam hal ini, semua peserta didik dalam satu kelas adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, persiapan perangkat pembelajaran yang harus lengkap dan mendukung proses pembelajaran, seperti bahan ajar, RPP, LKPD, media, dan soal evaluasi. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung seperti laptop, handphone, jaringan pendukung, proyektor, kabel, dan bahan peralatan untuk proyek pembelajaran.
Yang keempat, media AI Word Wall yang merupakan hal yang baru bagi guru dan peserta didik. Yang terlibat dalam praktik pembelajaran, yang kesatu adalah peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, yang kedua guru sebagai fasilitator, yang ketiga dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL Aksi ke-1. Yang keempat, kepala sekolah sebagai pemberi izin jalannya PPL dapat berlangsung. Kemudian yang kelima, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan. Yang keenam, orang tua yang memberikan motivasi dan membimbing peserta didik untuk belajar. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Nah, ini kita sudah masuk ke aksi. Di aksi ini yang dibahas pertama adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua terkait masalah yang dihadapi. Yang kedua, melakukan eksplorasi penyebab masalah tentang motivasi belajar peserta didik yang rendah, penggunaan media, metode, dan model pembelajaran yang belum maksimal berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara rekan sejawat dan guru senior. Ketiga, melakukan eksplorasi alternatif solusi melalui kajian literatur dan wawancara rekan sejawat, guru senior, dan praktisi pakar. 4. Melakukan analisis alternatif solusi dan menganalisis penentuan solusi agar pemahaman siswa pada materi energi listrik alternatif dapat meningkat. 5. Mempelajari cara membuat kuis atau soal yang menarik melalui aplikasi WordWall. Yang keenam, membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Pembuatan perangkat yang inovatif dengan menerapkan model project based learning melalui proyek membuat energi listrik alternatif dari buah lemon dan membuat video pembelajaran serta membuat soal evaluasi pada aplikasi WordWall. Yang ketujuh, mengunggah perangkat pembelajaran ke LMS untuk mendapatkan saran dan masukan dari dosen dan guru pamong serta mahasiswa PPG lainnya. 8. Mengadakan VCon tentang perangkat yang dibuat untuk menyelesaikan masalah tentang motivasi belajar. Yang kesembilan, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi TIK sesuai perangkat pembelajaran yang dibuat. 10. Melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah strategi yang dilakukan, yaitu ke-1 berkaitan dengan peserta didik. Guru menyampaikan rencana praktik pembelajaran kepada peserta didik agar membawa bahan dan alat praktik serta sarana pendukung, yaitu smartphone-nya pada hari pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan media pembelajaran. Guru mempersiapkan media ajar yang baik dan tepat dalam kegiatan pembelajaran. Guru menggunakan media konkret, yaitu buah lemon, karena lemon merupakan buah yang mudah dan banyak ditemui di lingkungan sekitar kami. Dengan media tersebut, peserta didik lebih termotivasi dan merasa tidak jenuh saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga menggunakan media pembelajaran berbasis TIPEK, di mana peserta didik menyimak video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh guru tentang cara pembuatan rangkaian listrik dari buah lemon, dan ditayangkan di slide PowerPoint sehingga memudahkan peserta didik dan guru untuk memahami dan menyampaikan materi pembelajaran. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, tanya jawab, ceramah, penugasan, kerja kelompok, dan metode pemecahan masalah dan presentasi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL diterapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembuatan proyek, sehingga dapat membangkitkan minat siswa nyata dan sesuai dengan pengembangan daya pikirnya. Pembelajaran PJBL terdapat 6 langkah utama. Yang ke-1, penentuan pertanyaan mendasar. 2, mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal pembuatan. 4. Memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan 6. Mengevaluasi pengalaman. Kemudian strategi yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar. Untuk penilaian hasil belajar, guru melakukan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Tekniknya non-tes.
dalam bentuk observasi dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilaksanakan dengan tes, bentuknya pilihan ganda dan dilaksanakan pada akhir pembelajaran menggunakan media interaktif word wall yang langsung dapat diakses oleh peserta didik melalui smartphone. Dan penilaian keterampilan dalam bentuk unjuk kerja atau presentasi dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Proses kegiatan aksi ini melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun proses kegiatan pembelajaran, kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Dilaksanakan dengan kegiatan awal, salam pembuka, menanyakan kabar, berdoa bersama, mengecek kehadiran peserta didik, mengondisikan kesiapan peserta didik, menyanyikan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa, kemudian memberikan penguatan melalui persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning. Dan LKPD, peserta didik dapat menciptakan sumber energi listrik alternatif dari tumbuhan, dalam hal ini buah lemon, serta dapat menyimpulkan berdasarkan teks bacaan tentang panel surya dan memberikan motivasi kepada peserta didik melalui senam otak. Kemudian kegiatan inti, kegiatan pembelajaran ini menerapkan model Project Based Learning dan menerapkan TIPEC. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan urutan sintak-sintaknya. Sintak yang ke-1, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik memperhatikan guru yang menunjukkan buah lemon yang dibawanya, kemudian melakukan tanya jawab perihal buah tersebut. Apa nama buah ini? Kemudian apa manfaat dari buah ini? Kemudian apakah buah ini mengandung listrik? Dan dimunculkan pertanyaan pemantik, bagaimana buah ini dapat menjadi salah satu sumber energi listrik alternatif. Di sintak ini terlihat peserta didik antusias dan aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, di sintak yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang yang sebelumnya sudah saya desain. Kemudian guru mengarahkan jawaban peserta didik dengan meminta peserta didik mengamati tayangan video pembelajaran tentang energi listrik alternatif. Kemudian mereka mendengarkan penjelasan materi dari guru, mengamati dan menganalisis prinsip kerja panel surya di buku paket. Kemudian guru memastikan pemahaman peserta didik dengan memberi kesempatan peserta didik bertanya apabila ada hal yang belum mereka pahami. Selanjutnya guru menjelaskan cara membuat proyek menciptakan sumber alternatif energi listrik melalui video pembelajaran, sehingga peserta didik dapat lebih memahami video cara pembuatan rangkaian listrik dengan lemon. Silakan nanti rekan-rekan dapat lihat bagaimana isi video pembelajaran yang ini saya buat sendiri, bagaimana cara merangkai atau ya merangkai dari buah lemon kita bisa menciptakan sebuah sumber energi alternatif listrik. Kemudian peserta didik melakukan diskusi mendesain tahapan perencanaan proyek meliputi pembagian tugas, kemudian persiapan alat dan bahan, dan mengeksplor jawaban melalui video dan sintak 3, menyusun jadwal pembuatan. Dalam sintak ini, peserta didik menyimak penjelasan guru bahwa kegiatan proyek pembuatan rangkaian listrik dari lemon ini dilaksanakan dan diselesaikan pada pertemuan kali ini. Guru menjelaskan batasan waktu pengerjaan LKPD, di mana pada kegiatan pertama merupakan kegiatan individu yaitu menganalisis prinsip kerja panel surya selama 5 menit. Dilanjutkan kegiatan 2 yang merupakan kegiatan kelompok yaitu membuat rangkaian listrik dari buah lemon dan menyimpulkan dari pertanyaan pemantik di awal yang dilakukan dalam waktu 20 menit. Kemudian melakukan presentasi untuk setiap kelompok diberikan waktu 2 menit. Peserta didik mulai berdiskusi dalam pembuatan rangkaian listrik dari lemon dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan guru, mempersiapkan alat dan bahan yang telah mereka persiapkan dari rumah berupa lemon, kabel, lampu LED, penjepit buaya, lempengan tembaga, paku, besi, cutter. Peserta didik antusias bertanya jika terdapat hal-hal yang belum dipahami dalam LKPD. Dan peserta didik mengerjakan proyek rangkaian listrik sesuai langkah-langkah dalam LKPD dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
Terlihat semangatnya peserta didik melalui keaktifan mereka saat melakukan proyek. Di tengah-tengah kegiatan, guru memberikan motivasi berupa jargon kelas sehingga peserta didik selalu semangat. Kemudian berpindah di sintak 4, yaitu memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Pada sintak ini, peserta didik mulai bertanya mengenai pengembangan proyeknya, seperti apakah pemasangan kabel sudah tepat, guru mengawasi dan memonitor jalannya kegiatan dalam penyelesaian proyek peserta didik. Pada sintak ini, peserta didik bersama kelompok melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap hasil dan mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Kemudian di sintak 5 menguji hasil. Pada tahapan ini, perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil proyek rangkaian listrik alternatif. Peserta didik kelompok lain menanggapi hasil kerja dari kelompok peserta didik yang melakukan presentasi. Guru berperan membimbing jalannya presentasi, memberikan tanggapan atau umpan balik bersama peserta didik lainnya. Pada proses ini, guru menyisipkan jargon semangat dan memberi apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah maju. Di sintak 6, mengevaluasi pengalaman. Pada bagian akhir presentasi, peserta didik menyimpulkan pembelajaran dibantu oleh guru, kesimpulan yang didapat dari pertanyaan mendasar. Menurut peserta didik, buah lemon dapat menjadi salah satu sumber energi listrik alternatif berdasarkan hasil proyek yang mereka lakukan. Setelah semua kelompok presentasi, peserta didik melakukan refleksi dari keseluruhan proses pelaksanaan proyek rangkaian listrik dari lemon dipandu guru, kemudian guru memberikan apresiasi berupa poin plus untuk kelompok yang melakukan presentasi paling menarik atas laporan yang dibuat. Kegiatan penutup, peserta didik menyimpulkan pembelajaran kemudian melakukan tes evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Dalam praktik ini, guru membagikan link dan barcode word wall yang merupakan aplikasi edukasi yang membuat pelajaran menjadi lebih baik dan lebih cepat, menggunakan tampilan games yang beragam dan menarik dalam tayangan PowerPoint. Terlihat pada proses ini peserta didik begitu antusias saat menggunakan aplikasi dan saat menyelesaikan soal yang terdapat di dalamnya. Silahkan teman-teman dapat mencoba bagaimana media word wall pada link berikut, nanti akan saya terapkan di deskripsi. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan pemahaman mereka dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian peserta didik dan guru menyanyikan lagu nasional. Kemudian guru menyampaikan sekilas terkait pertemuan selanjutnya. Kemudian guru meminta peserta didik yang datang lebih awal untuk memimpin doa penutup. Dan guru mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru, rekan guru, teman sejawat yang membantu dalam rekaman. Peserta didik kelas 6A yang sangat membantu dalam pembuatan video ini. Selanjutnya adalah sumber daya materi yang digunakan adalah penjelasan guru serta dari buku teks tematik yang akan digunakan oleh peserta didik untuk dituangkan ke dalam proyek rangkaian listrik dan melengkapi LKPD. Sumber daya materi yang digunakan adalah ke-1, media pembelajaran berupa laptop, smartphone, LCD, slide presentasi Microsoft PowerPoint, video pembelajaran, video lagu Rayuan Pulau Kelapa, kemudian media konkret berupa buah lemon, kemudian media AI yaitu word wall untuk soal evaluasi. Yang kedua, bahan pembelajaran berupa bahan ajar, RPP, LKPD, dan soal evaluasi. Yang ketiga, sumber belajar yaitu buku teks tematik 6D, globalisasi, dan informasi dari internet. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, dampak dari penerapan media berbasis TIPEK dan penerapan model pembelajaran yang inovatif membuat peserta didik lebih semangat dan tidak bosan mengikuti pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok diberikan kegiatan yang harus diselesaikan. Dengan penerapan model pembelajaran project-based learning, peserta didik memperhatikan guru, antusias dan semangat dalam proses pembelajaran daripada menggunakan model pembelajaran konvensional. Terlihat dari keaktifan mereka
yang meningkat dibanding sebelum menerapkan model pembelajaran project based learning. Kemudian hasilnya efektif. Pemahaman mereka dengan materi energi listrik alternatif meningkat. Terlihat dari hasil nilai evaluasi dari semua siswa tuntas 100% di atas KKM dengan nilai rata-rata 91. Dan keaktifan peserta didik saat tanya jawab dan diskusi kelompok juga meningkat. Kemudian bagaimana respon dari teman sejawat dan kepala sekolah? Mereka sangat mendukung model pembelajaran yang diterapkan dan sangat mengapresiasi media pembelajaran yang digunakan. Dan hasil observasi dari teman sejawat mendapatkan nilai 91 dengan predikat amat baik. Kemudian faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah semua hal yang mendukung keberhasilan implementasi perangkat pembelajaran yang sudah dilakukan, seperti perangkat pembelajaran yang sudah lengkap, ada LKPD, RPP, bahan ajar, soal evaluasi, penggunaan media yang beragam seperti video pembelajaran, PowerPoint, media konkret, media AI yaitu word wall, sarana prasarana yang mendukung. Kemudian juga sudah dibimbing oleh dosen dan guru pamong yang berpengalaman dari LPTK UNES. Pembelajaran sudah disiapkan secara matang serta mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua wali murid. Kemudian pembelajaran dari keseluruhan proses antara lain. Yang ke-1, penerapan model pembelajaran project-based learning berbantuan media, video pembelajaran, PowerPoint, dan aplikasi WordWall dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi energi listrik alternatif. Yang kedua, media pembelajaran interaktif WordWall menjadi media yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang bervariasi dan tepat membuat peserta didik tidak bosan dan lebih memahami dalam materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membekas lama dalam ingatan peserta didik. Demikian tugas LK 3.1. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga dapat menginspirasi untuk rekan-rekan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.